Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Kingdom Protista. Nah, di sini ada ciri umum Kingdom Protista. Nah, di sini tuh ada Plantae, ada Animalia, ada Fungi, ada Eubacteria, ada Protista, ada Accaebacteria. Nah, terus Kingdom Protista ini tuh memiliki eukariotik atau inti sel. Terus yang kedua tuh dia pada umumnya itu uniseluler. Ada juga yang berkoloni serta multiseluler. Nah, sekarang kita masuk ke mana? Nah, klasifikasi berdasarkan kemiripan kingdom yang lebih tinggi. Nah, jadi Kingdom Protista ini tuh menjadi 3 kelompok yang mirip, yang kemiripannya. Satu ada Protista seperti tumbuhan atau algae. Terus habis itu yang kedua ada Protista seperti hewan. Terus habis itu yang ketiga ada atau Protista kayak jamur. Ya, seperti jamur. Next. Kasih tunjuk fotonya. Nah, ini. Jadi tuh algae itu kayak gini, seperti ganggang. Nah, lumut-lumut gitu ya. Lumut. Nah, terus ganggang itu ada yang uniseluler atau multiseluler. Nah, terus tubuh algae multiseluler itu disebut talus. Nah, terus habis itu ada fotosintetis. Ya. Karena berklorofil. Nah, terus dia tuh hidup di perairan, jadi bisa di tawar maupun asin. Terus habis itu dia memiliki pigmen tambahan. Ini klorofilnya kayak gini. Ini nih. Ini jadi ini algaenya, ini klorofilnya. Ini. Terus habis itu di sini kita bahas tentang nih macam-macam pigmen pada algae. Nah, jadi di sini tuh ada pigmen fotosintetik. Nah, pigmen fotosintetik itu adalah di sini ada klorofil. Lalu di sini ada pigmen non fotosintetik. Nah, habis itu dibagi menjadi 2 lagi. Jadi ada karoten sama vicobilin. Nah, dari karotan ini ada fukasantin sama ada santofi. Nah, kalau dari vicobilin ini ada vicoritin sama vicrosianin. Iya, terus habis itu kita lanjut ke ada siklus siklus reproduksi pada algae. Nah, jadi begini contohnya. Jadi di sini siklusnya ada zigot, ada sporolit. Terus di sini ada sporogium, ada sporosit. Nah, lalu dia menjadi kayak apa namanya? Melosis. Oh iya, melosis. Terus dari spora dari spora jadi anigosperma. Iya, dia dari zoospora dia jadi anisogami. Nah, ini contoh siklus reproduksinya. Nah, terus habis itu algae ini juga dia diklasifikasiin berdasarkan jenis pigmen yang dimiliki sama algaenya ini. Sama apa ya? Serta cadangan makanannya juga nih. Itu makanya itu satu ada pertama Pitopia atau bisa disebut juga alga coklat. Ya. Jadi ciri umumnya ini tuh dia memiliki pigmen fukosantin atau coklat yang dominan. Jadi warnanya agak-agak coklat gitu. Iya. Terus habis itu cadangan makanannya itu berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam alginat. Nah, terus habis itu dia memiliki talus yang berukuran raksasa atau 100 meter gitu. Nah, dia juga hidupnya menempel atau sesil.
Nah, dia juga menghasilkan gamet yang motil nih. Jadi ini contohnya nih. Ini yang apa? Alga coklat. Terus habis itu alga coklat ini tuh misalnya makro Makrositis. oh ya nah, Ada ini tuh hutan, ini bawah hutan laut. tersebut ini kayak menjadi tempat mencari makan bagi banyak spesies laut. Misalnya kayak anjing laut dan ikan. Jadi ini contoh-contohnya tempat ininya mereka. Hutan bawah laut. Terus habis itu ada alga merah. Nah, alga merah ini tuh dia mencakup 400 spesies. Nih Nah, fotonya. jadi ciri umum balik gini ya. Ini udah ada sana. Jadi ciri umumnya itu ada kayak memiliki pigmen vitrin atau berwarna merah kayak gini kan. Yang dominan. Jadi banyakan kayak warna merah gitu. Lalu ada cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut fluorid. Nah, ada cadangan makanan berarti. Habis itu hidup di perairan laut dalam walaupun ada yang hidup di air tawar. Habis itu ada tidak menghasilkan gamet yang motil. Jadi dia tidak menghasilkan gamet yang motil. Beda yang sama coklat tadi kan. Kalau coklat kan dia menghasilkan gamet yang motil. Kalau yang merah enggak. Dan dia juga bisa hidup di air laut, terus Iya. di air tawar juga bisa. Ya intinya gitu air tawar. Oke. Terus habis itu di sini ada peranan algae merah. Jadi peranan algae merah itu ada nilai komersialnya yang menghasilkan asam alginat yang digunakan dalam pembuatan es krim, jelly, sirup dan roti. Nah, habis itu ada juga digunakan dalam memproduksi lotion, pasta gigi ataupun gel farmasi. Nah, lalu agar-agar untuk media kultur bakteri dan kepentingan riset. Agar-agar untuk dan habis itu ada agar-agar untuk bahan makanan juga. Nah, selanjutnya ada alga keemasan atau Chirostia. Ya. Nah, ini ada ciri umumnya. Dia tuh memiliki pigmen dominan atau namanya itu xanthophyll. Nih. Xanthophyll. Nah, jadi dia kan memiliki xanthophyll. Nah, tubuh dari si alga ini tuh tubuh berbentuk talus atau multiseluler. Walaupun ada yang uniseluler. Nah, habitatnya itu dia di air tawar dan air laut. Nah, dia juga berperan sebagai plankton di perairan. Yang ini nih. Nah, terus yang keempat ada diatom atau Bacillariophyta. Nah, ciri-ciri umumnya itu dia memiliki pigmen yang beragam. Nah, umumnya uniseluler walaupun ada yang berkloni. Ya. Terus dia selnya tuh tersusun atas 2 bagian. Nah, bagian yang atas itu disebut epiteka dan bagian bawah disebut hipoteka. Nah, reproduksinya itu secara seksual maupun aseksual. Nah, habitatnya juga dia hidup di air tawar, laut atau tempat lembab dan berperan sebagai plankton. Nih. Nah, Sorry. Next. Nah, ini ada reproduksi Contoh diatom. reproduksi diatomnya. Iya, Coba kasih tunjuk aja. diatom ini. Ya, sistem reproduksinya tuh di situ. Ada meiosis, terus ada gameter. Nah, dia jadinya itu dia dari meiosis, dia ke gametes, dari gametes dia ke singgami, terus habis itu dia ke growth, habis itu dia ke apa ini namanya? Mature. Ini yang seksual ya. Ini yang seksual. Sexual reproduction. Ya. Nah, kalau yang ini yang aksesualnya yang kayak gini. Asexual reproduction. Nah, dia dari mitosis ke mitosis lagi. Jadi berputar gitu. Iya, dia berputar-putar gini. Terus ada
Clerophyta atau alga hijau. Nah, ini adalah kelompok alga apa ini? Algae hijau. Yang memiliki anggota paling banyak. Nah, habis itu memiliki pigmen dominan klorofil di A dan B. Lalu habitatnya tuh umum ditemukan pada perairan air tawar gitu. Walaupun ada juga yang ada di laut. Habis itu dapat juga hidup pada bantuan tumbuhan ataupun tanah yang lembab. Nah, jadi sekarang ada protista mirip jamur. Nah, Ini itu dibagi jadi 3 kelompok juga. iya. Coba tadi. Ini tuh ada ciri-ciri umum protista mirip jamur. Gitu. Sebutin aja. Nah, jadi ciri-ciri protista seperti ciri umum protista seperti jamur itu ada heterostrof, saprofit atau parasit. Nah, terus dia tuh menghasilkan spora yang motil. Nah, satu ada mixomicota atau jamur lendir. Nah, heterotrof dia tuh heterotrof saprofit menghasilkan spora yang motil, memiliki 2 fase kehidupan yaitu vegetatif sama generatif. Nih, yang kedua ada omicota atau jamur air. Jadi cirinya itu heterotrof saprofit atau parasit dan menghasilkan spora yang motil. Jadi ini contoh gambarnya di sini. Aduh, nggak terlalu jelas lagi tulisannya. Oke. Di sini ada meiosis. Agak buram ya di sini. Oke, habis itu lanjut ini ya. Ini kan belum. Udah tadi, Cok. Nah, sekarang di protozoa. Oh ya, sekarang disebut juga protozoa. Jadi ada ciri protista mirip hewan. ya. Habis itu ada ciri umum protozoa tuh ada eukariot atau eukariot dan uniseluler. Terus ada heterotrof. Iya. Terus umumnya memiliki alat alat geraknya. Hidup pada air atau tumbuhan hewan. Lalu diklasifikasikan berdasarkan alat gerak yang dimiliki menjadi 4 kelompok, yaitu ada kiliata, terus ada rhizopoda, habis itu ada flagellata, habis itu ada sporozoa. Nah, terus selanjutnya ada Itu udah. Belum. Nah, sekarang ada ciri umum ciliata. Nah, ciliata itu dia digunakan sebagai alat gerak, menggunakan cila sebagai alat geraknya. Dia memiliki 2 nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Terus habis itu mikronukleus terlibat dalam reproduksi seksual. Nah, reproduksi secara seksual ini tuh dengan pembelahan sel, dia sedang reproduksi seksual dengan konjugasi. Nah, terus di sini ada reproduksi pada ciliata. Tapi di sini buram, nggak bisa kebaca. Nah, terus yang kedua ada ciri umum rhizopoda. Nah, dia itu menggunakan kaki semu atau pseudopoda. Nah, untuk pergerakannya. Jadi si rhizopoda ini dia menggunakan kaki semu buat pergerakannya. Terus habis itu si rhizopoda ini pseudopoda juga ini sebenarnya dia itu adalah penjuluran sitoplasma. Contohnya itu amuba, foraminfera dan lain-lain. Ini bentuknya. Nah, terus habis itu ada 3 ciri umum
flagellata. Nah, flagellata ini tuh menggunakan flagel atau bulu cambuk buat pergerakannya. Nah, terus flagellata meliputi flagellata yang parasit ataupun non parasit. Nah, yang keempat ada ciri umum sporozoa. Nah, dia tuh tidak memiliki alat gerak. Terus si sporozoa ini tuh merupakan protozoa parasit dan memiliki siklus hidup yang kompleks dengan inang yang lebih dari satu. Contohnya Plasmodium. Oke, selanjutnya ada kayak daur hidup Plasmodium. Ini ada contoh gambarnya. Kalau yang ini daur hidup Plasmodium pada tubuh nyamuk. Kalau yang ini pada tubuh manusianya. Ini ada perbedaan dari antara kedua pada tubuh manusia, daur hidupnya. Nggak kelihatan tulisannya. Oke. Sekian video dari kita, Miss. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang paham. Terima kasih. Terima kasih.